Lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Bari, dari kelas 11 SMA IPS Terpadu. Perkenalkan, nama saya Sultan Rafiki, saya dari kelas 11 SMA IPS Terpadu. Kali ini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil tugas kami, yakni tugas geografi yang berjudulkan Potensi dan Ancaman Demografi di Madura, yakni yang diampu oleh seorang guru yang bernama Dwi Suhartini SPD. Lanjut ke pendahuluan yang pertama akan dibahas langsung oleh teman saya yang bernama Fathullah. Di sini saya akan membacakan tentang aspeknya. Hidden Present merupakan istilah yang sesuai dengan Pulau Madura yang memiliki beragam potensi wisata, mulai dari wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya, serta wisata religinya yang terbesar di 4 kabupaten, yakni Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bengkala. Cita pariwisata Madura selama ini masih kalah dengan populer dibandingkan dengan Carok Madura, sehingga tidak heran apabila banyak orang mendeskripsikan Madura dengan kekerasan dan pembunuhan. Untuk merubah pandangan dan stereotip negatif diperlukan tindakan konstruktif dengan menghadirkan wajah Madura yang berbeda, unik, dan menarik. Kesan-kesan tersebut dapat dicapai salah satunya dengan memanfaatkan media baru internet sebagai sarana mengenalkan potensi wisata Madura sehingga terbangun citra positif berwisata Madura. Pembangunan manusia Madura, perbaikan infrastruktur, dan memanfaatkan dukung oleh inisiatif pemerintah daerah di Pulau Madura. Dan di sini ada latar belakang, yaitu di sebelah timur laut Jawa Timur, Pulau Madura mempunyai luas sekitar 5.168 km dengan jumlah populasi penduduk lebih dari 4 juta jiwa. Kepulauan Madura adalah penghasil minyak bumi dan gas utama di Provinsi Jawa Timur. Sekitar 70% kebutuhan minyak bumi dan gas di Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan dapat dipasok dari Kepulauan Madura. Dan ini pintu masuk melalui udara juga telah dibuka dengan diidentifikasinya benda udara runut Jawa. Dan Pulau Madura bentuknya seakan mirip badan sapi, terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Pulau Madura memiliki sejarah yang panjang dilihat dari kebudayaan dan kesenian Islam yang kuat. Pulau Madura didiami oleh suku Madura yang merupakan salah satu etnis suku ini di Indonesia. Secara keseluruhan diperkirakan mencapai lebih dari 10 juta jiwa dan menyebar di seluruh penjuru Nusantara. Contohnya itu seperti di Malaysia dan di Singapura. Pulau Madura juga dihuni oleh beberapa suku pendatang seperti suku Jawa, etnis Tionghoa, suku Sunda, suku Bugis, dan suku Melayu. Orang Madura yang berada di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, Situbondo, dan Bondowoso jumlah penduduknya paling banyak dan mengutamakan bahasa Madura. Sedangkan orang Madura yang menetap di Probolinggo, Malang bagian tenggara, Banyuwangi, Jember, Surabaya, bagian utara Lumajang, dan sebagian Gresik biasanya menguasai 2 bahasa, yaitu bahasa Madura dan bahasa Jawa. Suku Madura terkenal karena gaya bicaranya yang keras, belak-belakan, namun dikenal hemat, disiplin, dan pekerja keras. Harga diri merupakan esensi penting dalam kehidupan masyarakat Madura. Mereka memiliki sebuah falsafah anggokan pote tolang etempeng pote mata, artinya lebih baik mati daripada harus menanggung malu. Sifatnya yang seperti inilah yang melahirkan tradisi carok pada sebagian masyarakat penduduk. Suku Madura merupakan salah satu etnis dengan populasi besar di Indonesia. Jumlahnya sekitar 7.179.635 juta jiwa. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya, yaitu Pulau Kuteran, Pulau Gili Yang, Pulau Sakudi, Pulau Gili Raja, Pulau Gili Genting, Pulau Ras, dan lain-lain.
Suku Madura adalah suku perantau yang banyak tersebar di beberapa wilayah-wilayah Indonesia. Selain Indonesia, beberapa orang Madura perantauan juga dapat ditemui di negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Baik, dan ini akan dilanjutkan oleh Sultan Rafiki. Kali ini saya akan membahas bab 2, yakni pembahasan. Judulnya, Potensi dan Ancaman Demografi di Madura. Suku Madura mendiami wilayah Jawa Timur, terutama di kawasan Pulau Madura. Selain itu, orang-orang Madura juga banyak yang merantau ke berbagai Nusantara, bahkan di berbagai negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Bahkan ada yang sampai ke pernah terjadi kerusuhan etnis, yakni di beberapa kota seperti di Kalimantan, seperti Sampit dan Sambas. Pada sekitar tahun 2000-an pernah terjadi konflik antar etnis antara suku Madura dan suku Kalimantan, sehingga Madura itu sudah dikenal di mana-mana. Adapun kondisi geografisnya, kondisi geografis di Pulau Madura itu berada di bagian selatan yang begitu mencolok, yakni komposisi tanah yang ada di Pulau Madura itu memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak lereng-lereng yang tinggi letaknya, justru terlalu banyak, sedangkan di lereng-lereng yang rendah malah kekurangan letak, Akibatnya banyak populasi di Madura yang pergi bertransmigrasi ke pulau-pulau lainnya seperti ke Pulau Jawa. Adapun harga diri yang selalu dijaga oleh masyarakat Madura. Biasanya populasi Madura tetap berpegang teguh pada sebuah peribahasa, yakni lebih bagus pote tolang atentum pote mata, yang artinya lebih baik mati putih tulang daripada malu putih mata. Sifat yang seperti ini melahirkan sebuah tradisi cara. Selain itu, suku Madura juga dikenal dengan intonasi bicaranya yang begitu keras, sehingga banyak orang di luar Madura itu yang berpikiran bahwa Madura itu keras. Bahkan ada orang yang takut untuk berteman dengan orang Madura. Padahal orang Madura itu sebenarnya baik dan orangnya itu sangat pendiam. Tapi negara-negara lain itu memikirnya Madura itu keras dan orangnya itu pembunuh semua. Padahal Pulau Madura itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Lalu orang Madura itu sebenarnya bukan tradisi carok, melainkan itu harga diri itu apabila diinjak-injak oleh orang luar lain. Yaitu yang akan menjadikan tradisi carok itu karena mereka menggampang-gampangkan menginjak-injak harga dirinya orang. Lalu yang diinjak itu merasa tidak terima, itu membuat carok. Selain itu, mayoritas masyarakat di Madura itu 100% beragama Islam. Yakni mengapa? Karena Madura juga selain dikenal pulau yang menjaga harga dirinya dengan sama, Pulau Madura juga dikenal sebagai pulau para kiai dan para santri. Karena apa? Karena di Pulau Madura itu terdapat bahkan bukan beberapa, tapi beribu-ribu, bukan beribu-ribu sih. Sekitaran seluruh kabupaten itu pasti mempunyai pondok pesantren. Salah satunya pondok yang terkenal di Pulau Madura ini seperti Al-Amin Renjuan, terus Bata-Bata dan pondok pesantren Nasatullah. Adapun Pulau Madura ini mempunyai sebuah potensi, yakni dari pariwisata, sumber daya alam, bahkan dari segi kemodernan.
Jadi Madura itu tidak tertinggal jauh dengan Pulau Jawa, bahkan pulau-pulau lainnya. Selain itu ada cara untuk pergi ke Pulau Madura, yakni salah satunya menggunakan bus Akas, menggunakan pesawat udara. Sekarang Madura itu memiliki sebuah bandara yang berada di Sumeneb. Adapun masyarakat Madura ini suka bercocok tanam, yakni yang biasanya yang ditanam itu sebuah ketela, singkong, padi, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya itu adalah Pulau Madura merupakan suatu pulau yang kecil namun begitu melimpah SDA dan SDM, sehingga pulau ini begitu terkenal jauh di sana. Dikarenakan beberapa faktor yang salah satunya itu penduduk Madura lebih dominan memeluk agama Islam. Pulau yang kecil namun kaya dikenal pulau garam karena terdapat tambak garam yang banyak dan besar, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Pulau Madura begitu dikenal, dan dari bidang budaya dan adat istiadat yang tetap melekat sampai sekarang, seperti ajaran Pak Sakera, sebuah peribahasa, lebih bagus pote tolan daripada pote bata, yaitu artinya lebih baik mati daripada menanggung manusia terus-terusnya. Saran, maka dari itu kita sebagai generasi suku Madura, kita harus menjaga pulau ini dengan baik dan tetap melestarikan budaya dan adat istiadat nenek moyang kita. Baik, hanya segini yang bisa kita presentasikan tentang potensi dan ancaman demografi di Madura. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like dan komen, share bercerau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.